Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Nama pendiri ini diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, dan juga berdasarkan catatan dari seorang biksu bernama Ising. Pada catatan Ising dan prasasti-prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang Srijayanasa adalah seseorang yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayatra menggunakan sebuah perahu. Pada prasasti Kedukan Bukit menceritakan mengenai kisah dari seseorang bernama Dapuntahyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangkabau menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanan itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya, sehingga menjadi makmur. Sementara itu, berdasarkan prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berhasil dalam menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, bahkan hingga ke wilayah Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Srijayanasa dan pasukannya juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-8, corak agama Buddha menjadi salah satu ciri Kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand, dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Buddha. Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Buddha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Buddha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Buddha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India. Kerajaan Sriwijaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat lokasinya yang strategis di tepi Sungai Musi dan dekat dengan Selat Malaka. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional karena aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Malaka sangat sibuk. Pedagang asing dan kedua negara itu sering singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk memperoleh bekal air minum dan makanan. Kapal-kapal tersebut juga terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan penduduk Sriwijaya. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menjalin hubungan juga dengan negara-negara seperti India, Burma, Kamboja, Filipina, hingga. Kerajaan ini juga memungut pajak dan mengontrol jalur perdagangan laut. Dengan dukungan angkatan laut yang kuat, Sriwijaya berhasil menjaga keamanan perdagangan dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Balaputra Dewa menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan di India seperti Nalanda dan Kola. Balaputra Dewa adalah keturunan dinasti Sailendra atau Kerajaan Mataram, yakni putra dari Raja Samatarungga dan Dewi Tara dari Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berkuasa di laut dan hasil perekonomiannya diperoleh dari berdagang dan hasil bea pajak. Sriwijaya mampu menjadi penguasa sekaligus mengendali perdagangan di jalur-jalur pelayaran milik Sriwijaya. Sriwijaya diperintah oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Raja Sriwijaya disebut dengan sebutan Dapuntahyang atau Maharaja. Raja memegang peran penting dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan keagamaan. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki dampak besar pada perkembangan wilayah dan kebudayaan di Nusantara.
Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera, mendominasi perdagangan dan pelayaran di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Namun, runtuhnya Sriwijaya terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Sriwijaya adalah serangan dari luar, terutama oleh kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Majapahit di Jawa dan kerajaan-kerajaan dari daratan Asia seperti Chola dari India Selatan dan Mongol dari Tiongkok. Serangan-serangan ini melemahkan Sriwijaya secara bertahap dan mengurangi kekuasaannya atas wilayah perdagangan. Selain serangan dari luar, faktor internal juga berperan dalam runtuhnya Sriwijaya. Korupsi, konflik internal, dan perebutan kekuasaan di antara bangsawan-bangsawan setempat melemahkan kerajaan dari dalam. Kurangnya kesatuan dan koordinasi dalam menghadapi ancaman dari luar membuat Sriwijaya semakin rentan terhadap serangan musuh. Meskipun runtuhnya Sriwijaya mengakhiri masa kejayaan kerajaan tersebut, warisan budaya dan pengaruhnya tetap terasa dalam sejarah Indonesia. Sriwijaya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan agama Buddha dan Hindu, serta dalam pembentukan identitas maritim Indonesia